Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang ibadah yang dilakukan di hari Jumat dan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Baik, yang pertama adalah tentang penamaan hari Jumat. Sebelum datangnya Islam, hari Jumat dinamakan dengan Yaum Arubah. Yaum Arubah. Kemudian setelah datang Islam, digantilah hari tersebut dengan hari Al-Jum'ah bitaskin al-mim wa dhammiha, al-jum'ah wal jumu'ah, dua-duanya sahih. Lijtima'in nas atau lijtima'il muslimin fi dzalikal yaum, dinamakan dengan hari Jumat, hari berkumpul, karena kaum muslimin mereka berkumpul di hari Jumat. Mereka berkumpul di masjid untuk menunaikan ibadah Jumat. Kalau istilah kita musalla, musalla yang ada di sekitar Madinah tidak ditunaikan ibadatul Jum'ah, salat Jumat. Mereka semua berpusat di Masjid Nabawi, berkumpul kaum muslimin di hari Jumat, di salat Jumat. Nah, dan hari Jumat ada keistimewaan yang itu tidak ada di hari-hari lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Perlu diingat, ini adalah dalam hitungan pekan. Sedangkan dalam hitungan tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaum tala'at alaihi syams yaum Arafah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Arafah. Dalam hitungan pekan, hari terbaik adalah hari Arafah. Ya. Yaum Arafah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya oleh pendeta Yahudi, ayat fi kitabikum, satu ayat di kitab kalian, di dalam Al-Quran, lau unzilat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yaum idan, andaikan ayat tersebut turun untuk kami, kepada Yahudi,
kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id untuk kami. Ayat apa yang kalian maksud? Kata pendeta Yahudi ini, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ketiga di surat Al-Maidah. Hakadha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tertawa dan mengatakan, kami tahu betul kapan ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di mana ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi tersebut. Maksudnya hari yang paling afdal dalam hitungan tahun sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Arafah. Hari turunnya ayat tersebut. Jelas ini insyaallah? Khairu yaum tala'at alaihi syams. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit, yaum Arafah, hari Arafah. Ini dalam hitungan apa tadi? Dalam hitungan tahun. Sedangkan dalam hadis yang kita baca, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Ini dalam hitungan pekan. Fihi khuliqa Adam. Kenapa hari Jumat yang paling afdal? Karena di hari tersebut diciptakan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Ya, hari pertama kali Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, al-insan, al-bashar, yaitu ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan di hari Jumat. Khuliqa Adam. Allah pilih penciptaan Adam di hari terbaik Allah dalam hitungan pekan. Kenapa? Kenapa enggak di hari Ahad? Kenapa enggak di hari Senin? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Dan Allah menginginkan kemuliaan untuk makhluk ini, manusia, dengan Allah menciptakan ayah kita Adam di hari terbaiknya, di hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan pekan, hari Jumat, ya. Allah menciptakan alam semesta berapa hari? 6 hari. Allah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Dimulai dari hari apa? Ahad. Jelas ini? Dimulai dari hari Ahad. Baik. Hari terakhir dari hari penciptaan alam semesta adalah hari Jumat. Bukan berarti Nabi Adam tercipta di hari ke-6 ketika Allah menciptakan alam semesta tersebut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat menjadi hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan pekan. Kenapa? Karena di hari tersebut diciptakan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat itu pula lah Allah memasukkan ayah kita Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari tersebut pula lah Allah keluarkan ayah kita Adam dari surga. Wa la taqumus sa'ah illa fi yaum jum'ah. Dan tidak terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Kapan waktunya? Hari kiamat? Hari Jumat. Sudah jelas hari Jumat ya. Kapan Jumatnya? Allahu a'lam Jumat yang mana? Kapan waktunya? Kapan saatnya? Hari Jumat siangnya itu 12 jam.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan waktu atau saat-saat terjadi hari kiamat? Antara terbit fajar sampai terbit matahari. Ana lupa terus mau menyebutkan hadisnya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala. Ya, beliau berdalil dengan satu hadis, ya. Beliau berdalil dengan satu hadis dan beliau rajihkan bahwasanya saat terjadinya hari kiamat itu adalah antara terbit fajar sampai terbitnya matahari, antara terbit fajar dan terbit matahari. Baik. Insyaallah nanti ana sampaikan hadisnya insyaallah pekan depan. Insyaallah, lupa terus. Baik. Jadi hari kiamat terjadi di hari Jumat. Wala taqumus saa'ah illa fi yaumi Jumu'ah. Nah, kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha yaum 'id ja'alahu Allah lil muslimin faman ja'al jumu'ah falyaktasil. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari raya. Hari raya dalam hitungan pekan adalah hari Jumat. Harus dibedakan pakaiannya, berbeda makannya, ya. Usahakan agar hari Jumat itu memang lebih istimewa daripada hari-hari yang lain. Enggak hari Ahad baru pakai baju bagus, hari Sabtu pas libur, pas ini baru pakai baju bagus, enggak. Kemudian hari Jumat tetap pakai baju kerja. Makan pun biasa dengan hari-hari yang lain. Ini mukhalafatus sunnah, ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dengan hadis yang akan disampaikan insyaallah, beliau menyarankan untuk mempunyai baju khusus yang dipakai untuk Id, ya, dan hari Jumat. Di antaranya, ya, baju khusus untuk dipakai di hari Jumat atau di hari Id. Ya, beli dua baju, yang satu pakai untuk sehari-hari, yang satu dipakai khusus di hari Id. Baju cuma dua. Kita entah berapa baju, ya, subhanallah. Nah, Umar bin Khattab baju beliau cuma dua. Satu dipakai di musim panas, satu dipakai di musim dingin. Satu baju ada 12 tambalan. Ini Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaum 'id ja'alahu Allah lil muslimin. Sesungguhnya hari ini adalah hari Id. Nah, jadi karena hari Jumat itu hari Id, maka sunnahnya adalah diistimewakan. Apanya? Makannya, pakaiannya. Sebagaimana hari Idul Adha dan Idul Fitr, kita pun apa? Mengistimewakan hari tersebut dengan pakaian yang berbeda daripada hari-hari biasanya, dengan makanan yang berbeda dari hari-hari biasanya, seperti itu kan? Nah, kita misalnya setiap harinya makan pakai tahu sama sayur, ya, hari Jumat tambahlah dikit tempe gitu. Misalnya kalau sudah kan lebih istimewa, ya, daripada tahu aja. Nah, misalnya bisa dia beli ayam di hari Jumat, makan ayam di hari Jumat, dibedakan di hari-hari yang lain, ya. Baik. Ini sunnah. Dia memakai baju yang bagus di hari Jumat, dia mendapatkan pahala. Untuk makan enak di hari Jumat mendapatkan apa? Pahala. Memakai baju bagus di hari Jumat mendapatkan pahala, karena dia membesarkan hari di mana Allah membesarkan hari tersebut. Kalau dia tidak membesarkan hari di mana Allah membesarkan hari tersebut, tidak ada pengagungan. Tidak ada pengagungan syiar, tidak ada pengagungan syair Allah.
Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Bentuk ketakwaan hati kita. Bentuk ada takwa, inna taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Takwa itu di sini. Di antara bentuk ketakwaan hati, seseorang dia mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara pengagungan hari kita tahu semua, insyaallah. Kita tahu semua. Tadi makanan bagus, makanan yang enak. Ya. Kemudian baju bagus. Baik. Ja'alahu Allah lil muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hari Jumat itu untuk kaum muslimin. Allah tidak kasih ke orang Yahudi. Allah tidak kasih ke orang Nasrani. Ya, padahal mereka itu umat sebelum kita. Faman ja'al jum'ah falyaktasil. Siapa yang mendatangi ibadah Jumat, maka falyaktasil. Lamul amr. Lam di sini lam perintah. Siapa yang mendatangi hari Jumat, maka mandilah, wajib hukumnya untuk mandi. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas, nanti insyaallah akan disebutkan juga hadisnya. Ghusl yaumul jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Dalam riwayat haqqun ala kulli muhtalim. Wajib. Siapa yang paling fasih di dunia ini? Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau misalnya hukumnya sunnah, nggak pakai lafaz wajib, Rasulullah SAW nggak pakai lafaz hak. Taib. Faman jaa al-jumu'ah falyaktasil wa in kana lahu tibun falyamassa min. Andaikan dia punya parfum, falyamassa min, maka pakailah parfum tersebut. Nah, pakai parfum aja ibadah. Ya, memakai parfum itu ibadah kalau maksudnya lebih ditekankan lagi ketika itu di hari Jumat. Di hari-hari biasa pun ibadah. Memakai parfum di hari-hari biasa pun apa? Ibadah, karena Rasulullah SAW menyukai atau menyenangi parfum. Dan kita mencontoh Nabi SAW, laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika kita menyukai parfum, kita memakai parfum, kita mendapatkan pahala iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada sebagian orang enggak suka parfum dia. Mungkin ada sebagian orang enggak suka mungkin minyak wangi ya. Tapi karena dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai parfum, karena cintanya kepada Nabi, yang enggak suka jadi suka. Ada. Seperti siapa? Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau enggak suka makan labu. Beliau enggak suka labu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka labu, beliau jadi suka labu. Jadi muncul kesukaan labu karena kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kayak gitu memang orang-orang sekarang. Kalau dia cinta kepada orang-orang fasik, dia akan tiru tuh. Ya, mau makanan aneh yang dimakan oleh orang fasik itu, dia akan cari makanan aneh tersebut. Terkadang sekalipun itu haram. Ya kan? Karena kecintaan yang menggerakkan seseorang itu. Ya, yang menggerakkan badannya, menggerakkan kecintaan. Baik. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wa alaikum bisiwak, dan bersiwaklah kalian. Pakailah oleh kalian siwak di hari Jumat. Nah, karena itu biasanya kalau di masjid di Yaman itu, kalau hari Jumat di pinggir masjid ramai orang yang jualan minyak wangi, ramai orang yang jualan siwak. Lebih banyak yang jualan minyak wangi dan siwak di hari Jumat daripada di hari-hari yang lain. Karena memang untuk mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita membeli siwak berpahala. Kita membeli minyak wangi berpahala, kita pakai di hari Jumat. Baik. Jadi terkadang seseorang dia membeli sesuatu tetapi nggak ada niatan dalam hatinya, bisa jadi dia nggak berpahala. Ya, misalnya dia beli makanan atau minuman untuk keluarganya, tidak ada dia niatkan sedekah. Ya, tidak ada dia niatkan itu untuk bentuk tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga.
Nah, habis begitu saja. Apa kata Rasulullah SAW? Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sampai yang engkau suapkan untuk istrimu, sampai yang kau beri makan untuk keluargamu, sedekah. Inna likulli kabidin ratbin shadaqah. Di setiap makhluk hidup, ya, yang hatinya masih basah, maksudnya setiap makhluk hidup itu bisa kita keluarkan sedekah kepada dia. Mau itu manusia, mau itu binatang. Nah, Taib. Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala beliau berfatwa, ketika anak kita nangis nih, minta susu ultra misalnya, ya, kita belikan niat sedekah, sedekah. Dan termasuk dari afdalu as-sedekah, termasuk dari sedekah yang paling afdal, memberi makan kepada siapa? Keluarga. Ya. Sedekah untuk keluarga, sedekah untuk pembantu, sedekah untuk kendaraan, dabbah, untuk untanya, untuk kudanya dulu itu, sedekah untuk jihad. Mana yang paling afdal? Untuk keluarga. Nah, hadis dalam Sahih Muslim. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ketika anakmu misalnya merengek, dia minta jajan, dia minta minuman, ya. Kemudian kau belikan minuman karena dasar memberi minum seorang muslim. Ya. Ya Rasulullah, ayat Islami afdal, ya Rasulullah, Islam yang paling afdal, tut'imut ta'am. Engkau bagi-bagi makanan. Dengan dasar hadis ini, dengan hadis yang tadi Anda sampaikan, engkau sudah memberikan sedekah terbaik di hari itu. Jelas ini insyaallah. Baik. Kemudian dimulai hari Jumat itu adalah di maghrib, setelah terbenamnya matahari di hari Kamis, ya, setelah terbenamnya matahari di hari Kamis, setelah terbenam seluruh lingkaran matahari di hari Kamis, maka sudah berpindah hari menjadi hari Jumat. Malam tersebut dikatakan malam Jumat. Nah, apa kemudian ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, an Aus ibn Aus radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fi khuliqa adam wa fi qubida wa fihi nafkhah wa fihi su'qah fa'kthiru alayya min as-salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Nah, ada juga hari Arafah. Fihi khuliqa Adam. Di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Dan di hari tersebut Allah mewafatkan Adam. Dan di hari tersebut ada nafkhah. Ya. Tiupan as-sur dari nafikh as-sur. Nah, tidak sabit bahwasanya yang menutup yang meniup as-sur dari hadis adalah Israfil, ya, sebagaimana itu fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Tetapi sebagian ulama menukilkan ijma', di antaranya adalah Syekh Muhammad Khalil Harras dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Khalil Harras dalam kitab beliau Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya nafikhus sur adalah Israfil. Wallahu a'lam. Nah, kalau hadis yang sharih menyatakan itu adalah Israfil, lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi sa'qah, dan di hari itu sa'qah, as-sa'iqah,
ya, kehancuran, suara yang sangat keras. Fa'aksiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah oleh kalian bersolawat untukku di hari Jumat, karena salat atau salawat kalian itu terlimpah kepadaku. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aftiru salata alayya yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuk dia 10 kali. Nah, di sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam Jumat dan di hari Jumat untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan salawat untuk Nabi Muhammad, masuk pula apa? Doa salam. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat masuk pula di sana apa? Assalam, ya. Sallallahu alaihi wasallam, seperti itu doanya. Sallallahu maknanya adalah tanaullah alaihi, limpahan pujian Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ya Allah limpahkanlah pujianmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada kita, ketika kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali. Untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna salat adalah al-maghfirah war rahmah, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama, ya. 6 ibadah yang dilakukan di malam Jumat adalah dengan bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah qira'atu suratul Kahf, membaca surat Al-Kahf. Membaca surat Al-Kahf di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Siapa yang membaca surat Al-Kahf di hari Jumat, ya, harinya. Nanti dalil tentang malam Jumatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya untuk dia di antara 2 Jumat, dari Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya. Nah, Allah berikan dia cahaya. Dan dalam riwayat yang lain, man qara'a surat Al-Kahf yaumal jum'ah adha'a lahu an-nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dan siapa yang membaca surat Al-Kahf di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala berikan dia cahaya antara dia dan Baitul Atiq, Ka'bah. Kemudian riwayat mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a surat Al-Kahf lailatal jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Allah berikan dia cahaya antara dia sampai ke Baitul Atiq. Baik. Nah, para ulama ada yang mengatakan, ada yang menghasankan riwayat yang marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendhaifkan riwayat marfu' dan menghasankan riwayat yang itu mauquf. Mauquf adalah ucapan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi ini perkara ghaib. Ya, ini perkara ghaib. Tidak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri dengan ijtihad beliau mengatakan siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat akan Allah berikan untuk dia cahaya antara dia sampai ke Baitul Atiq. Nah, para ulama mengatakan untuk hadis-hadis yang seperti ini adalah mauqufun lahu hukmur rafa'.
Hadis tersebut memang betul mauquf, ucapan dari Abu Sa'id, tetapi mempunyai hukum marfu', mempunyai hukum hadis tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad tentang perkara ghaib. Dan ini adalah di antara perkara ghaib. Seperti misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan al-kursi maudhi' qadamai rahman. Ya, kursi Allah itu tempat dua kaki Rahman, dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Perkara ghaib. Nah, mauquf lahu hukum rafa'. Dia mauquf, hadisnya mauquf dari ucapan sahabat, tetapi hukumnya marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang memang ada perawi itu meriwayatkan hadis yang dia punya sanad yang musnad, tetapi terkadang dia riwayatkan dengan sanad yang itu munqati' misalnya. Ya, ada seperti atau mursal atau seperti ini misalnya mauquf. Dia Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan begitu saja dari ucapan beliau, beliau tidak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal beliau punya juga ucapan yang di lain waktu, di lain tempat beliau menyandarkan ucapan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau istilah dari Syekh Saleh Al-Syekh, dari ini ucapan Syekh Saleh Al-Syekh yang tadi saya sampaikan. Terkadang seorang alim ulama itu ada kalau bahasa kita apa mood ya. Terkadang dia sedang nasyad gitu. Dia sebutkan sanadnya musnad muttasil bila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dia sedang malas, kadang penanya ini pun dia enggak, kata Syekh Shalih Al-Syekh, seseorang ketika dia bertanya kepada seorang alim, hendaknya dia lihat waktunya. Kalau memang waktunya itu waktu untuk keluarganya, waktu yang dia tidak biasa untuk menyampaikan ilmu di waktu-waktu tersebut, ya, terkadang ulama tersebut hanya menjawab ala kadarnya. Mungkin yang di waktu lain menjawab dengan perinci di muhadarahnya atau di tempat taklimnya, dia mentafsir, memperinci jawaban pertanyaan. Tapi kalau seandainya di waktu yang lain, misalnya ya, ketika dia pulang dari masjid, ya, dia terkadang menjawab boleh, enggak, seperti itu aja. Ini kata Syekh Shalih Al-Syekh. Nah, beliau mengatakan pula, terkadang seorang perawi dia mempunyai sanad yang itu apa? Muttasil. Dia mempunyai sanad yang itu menyambung sanadnya atau musnad. Nah, tapi karena waktu yang tidak tepat, ternyata orang yang bertanya ini, nah, dia bertanya di saat yang tidak tepat, sehingga syekh tersebut, ulama tersebut meriwayatkan hadis dengan cara apa? Yang itu mauquf, yang itu munqati' terkadang. Baik. Nah, jadi di antara ibadah yang disunnahkan untuk dilakukan di malam Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Semuanya, bukan hanya 10 ayat pertama saja, bukan di 10 ayat terakhir saja, bukan sebagian saja, enggak, seluruhnya dari awal sampai akhir. Enggak setengah di awal, setengah di malam, setengah nanti nyambung lagi, besoknya setengah lagi. Enggak, malam satu kali, hari apa? Satu kali lagi gitu ya. Malam Jumat satu surat full, nanti di hari Jumatnya satu surat full. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian masuk di subuh hari Jumat. Salat terbaik dalam hitungan pekan adalah salat subuh di hari Jumat. Ada salat subuh di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, zuhur dalam hitungan pekan, asarnya, maghribnya, isyaknya. Dari sekian banyak sholat 5 waktu dalam satu pekan, yang paling afdalnya adalah sholat subuh di hari
Jumat. Karena itu diusahakan dikejar dapat takbiratul ihram. Ini karena udah tahu nih yang dibaca surat panjang. Karena udah tahu yang dibaca itu surat panjang, terlambat salatnya, datang ke masjidnya. Padahal salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan pekan adalah salat subuh di hari Jumat. Dari sejak takbiratul ihram, beda ya. Beda seseorang yang dia mendapatkan takbiratul ihram dengan yang masuk ketika pertengahan Al-Fatihah. Beda dengan orang yang masuk mendapatkan Al-Fatihah dengan orang yang sampai pertengahan ayat surat As-Sajdah. Beda. Semua itu ada hisabnya, detik-detik ibadah. Ya. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan satu amalan walaupun sebesar semut kecil, bukan semut hitam. Ada semut yang lebih kecil daripada semut hitam, semut yang warna coklat, itu dzarrah dalam bahasa Arab. Yang lebih dikenal dengan dzarrah itu ya, daripada debu. Debu pun bahasa Arabnya adalah dzarrah. Debu yang bisa terbang itu adalah dzarrah. Nah, seseorang yang dia bersedekah dengan satu butir anggur, satu butir kurma, dengan dzarrah, berapa dzarrah itu? Berapa ratus dzarrah kita kumpulkan baru seberat kurma. Ya, berapa ratus semut kita, berapa ribu semut kita kumpulkan, timbang ini satu kurma, ini berapa ribu dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarahu. Kan dia lihat. Demikian apalagi ini? Dia mendapatkan takbiratul ihram, dia mendapatkan surat Al-Fatihah, dia membaca doa istiftah. Kemudian dia mendapatkan takmin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jauh lebih afdal ya daripada sekian banyak dzarrah. Nah. Jadi apa? Jangan sampai terluputkan untuk mendapatkan takbiratul ihram di salat subuh hari Jumat. Baik. Karena itu adalah salat yang paling afdal dalam hitungan pekan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah yang dibaca di rakaat pertama di salat subuh adalah alif lam mim tanzilus sajadah, kamilan, sempurna, enggak setengah. Di rakaat keduanya Al-Insan, surat Al-Insan, hal ata 'alal insan, kamil semua. Ya, enggak setengah as-sajadah di rakaat pertama, setengahnya lagi di rakaat kedua, atau setengah as-sajadah di rakaat pertama kemudian setengah surat Al-Insan di rakaat kedua. Enggak, yang seperti itu tidak dikenal. Ya, yang demikian tidak dilakukan oleh para imam-imam yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah diusahakan para imam di hari Jumat untuk membaca di rakaat pertama dengan alif lam mim tanzil as-sajadah, di rakaat kedua dengan hal ata 'alal insan. Ini sunnahnya. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-ghuslu wat tajammul was-siwak wat tatayyub. Mandi, berhias, maksudnya pakai baju bagus. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai perhiasan kalian ke masjid. Ya, pakai baju bagus kalian ke masjid. At-tajammul was-siwak, bersiwak. Tatayyub, memakai parfum, memakai minyak wangi.
Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 848. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ghuslu yaumil jum'ah wajib 'ala kulli muhtalim." Nah, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah baligh, muhtalim, yang sudah hulm. Hulm itu sudah baligh, ya. Sudah mimpi. Sudah baligh. Hukumnya wajib mandi. Ya, walaupun jumhur ulama mengatakan bahwasanya mandi di hari Jumat hukumnya sunnah. Nah, wallahu a'lam, yang rajih adalah wajib, sebagaimana hadis ini Rasulullah SAW mengatakan wajib. Rasulullah mengatakan wajib. Ditinggalkan berdosa. Kecuali yang memang tidak diwajibkan untuk dia Jumat. Siapa itu? Musafir, as-sabi, wamro'ah, wal 'abd. Ya, anak kecil, musafir, perempuan. Enggak wajib perempuan, tapi kalau datang Jumat boleh. Kemudian apa tadi? Abd, budak. Nah, wasiwak. Nah, siwak kalau yang punya. Wayamas minat tib, demikian pula siwak itu enggak mesti apa namanya, bat atau ranting arok, akar arok, ya, yang biasa dijual 10 ribuan atau 15 ribuan, itu pohon arok, ya, yang dipakai itu adalah akarnya. Siwak itu artinya ad-dalk, ya, fil asnan, menggosok di gigi, ya, apapun, pakai kain, pakai serabut apa, misalnya sekarang pakai sikat gigi misalnya, ya, sampai masuk kalau seandainya seseorang, ini disebutkan dalam kitab fikih, jari dia itu tebal, kan ada jari seorang tebal kasar, ya, mungkin biasa macul atau biasa nyabut benda-benda yang bisa, sehingga kasar. Kemudian dia gosokkan ke gigi dia sudah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula nasyqa ummati lamartum bisiwak inda kulli wudu. Laula nasyqa ummati lamartum bisiwak inda kulli shalah. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap berwudu. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Ya, setiap mau berwudu, sebelum wudu bersiwak dulu, sikat gigi dulu, ya. Nah, mau sholat pakai sikat gigi kayaknya nggak pas, ya. Bawa sikat gigi nggak pas. Nah, jadi nggak mesti harus pakai pohon arok. Kalau dulu sebagian saudara-saudara kita, orang-orang Somalia, mereka itu bersiwak pakai ranting daun bidara. Ranting daun bidara. Di sana pohon bidara banyak sekali, luar biasa. Ya, jadi mereka pakai rantingnya, ambil rantingnya, kemudian kan ada durinya, yang bagian yang nggak ada durinya. Kemudian itu yang dijadikan siwak oleh mereka, orang-orang Somalia. Ada juga yang memakai siwaknya itu batang pohon arok. Kalau yang kita pakai itu kan akarnya yang warna coklat, ya. Dia ada yang berwarna hijau. Tidak sekeras baunya, tidak sekeras akar pohon arok itu. Cuman lebih wangi. Ya, warna hijau, keras, memang keras. Dan Rasulullah SAW menyukai yang lembut, yang akarnya itu. Makanya ketika Rasulullah SAW sebelum wafat melihat Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu menjenguk Rasulullah SAW, Rasulullah tengah sakit parah seperti itu, Rasulullah melihat siwak yang ada di Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq, ingin sekali beliau bersiwak gitu. Ya, Rasulullah nggak minta, tapi Aisyah tahu. Ya, pandangan mata Nabi SAW, Rasulullah nggak mau minta. Ya.
Kemudian Aisyah yang menawarkan, "Akhudhu lak ya Rasulullah, apakah aku ambilkan itu untukku ya Rasulullah?" Rasulullah mengangguk, kemudian diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian dibuatkan, dilembutkan ujung-ujungnya oleh dipotong, kemudian dilembutkan ujung-ujungnya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini diantara tidak lama setelah Rasulullah SAW bersiwak, Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kanat wa tuwfi ma baina haqinati dzaqinati wa haqinati. Beliau wafat di antara dagu dan dadaku bagian atas Rasulullah SAW. Ya, dan di antara yang dibanggakan oleh Aisyah dibanding istri-istri beliau yang lain, di hadapan istri-istri beliau yang lain, di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lain adalah wafatnya Rasulullah SAW itu dengan bersatunya air liur Aisyah dengan air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Diberikannya siwak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu minum di tempat di mana bibir Aisyah minum. Nah, disitulah apa? Bagaimana seorang suami menunjukkan kecintaannya kepada istri, ya, kehangatannya kepada istrinya. Ini di antara sunnah juga, maksudnya. Jangan mungkin itu amalan suatu biasa gitu ya. Tapi kalau seandainya ada dasar hadis, kita niatkan itu juga, kita niatkan berdasarkan hadis kita romantis dengan istri, mendapatkan pahala. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, hadis. Nah, wa yamassu min at-tib makudir alaih. Wa yamasu minat tib, kemudian dia menggunakan minyak wangi. Minat tib, menggunakan minyak wangi, parfum. Ya, alhamdulillah kalau sekarang ini kita dimudahkan untuk mendapatkan parfum dengan beraneka macam harga, ya enggak? Jadi kalau parfum yang paling disukai oleh Rasulullah apa? Al-misk. Al-misk itu terbuat dari apa, Muhammad? Ya, darah rusa. Ya, darah rusa, darah. Misk itu darah. Darah rusa liar ditakut-takuti, dibuat lari. Kemudian nanti ketika dia lari keluar darah dari pusarnya. Kemudian membuat kantung sendiri. Setelah kering dia gosok-gosokkan ke batu atau ke kayu. Nah, didapatkan itu. Nah, itulah yang namanya al-misk. Karena itu kelihatan warna misk itu. Ya, warna misk itu kelihatan. Rasulullah SAW letakkan di mafraq, di belahan tengah rambut Rasulullah SAW. Ya, kelihatan warnanya. Dan yang lebih wangi lagi adalah keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengatakan ini? Ummu Haram, adik dari Ummu Sulaim, Rumaisa. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, belum pernah aku mencium harum parfum yang itu lebih wangi daripada keringatmu ya Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah SAW sedang tidur siang di rumah Ummu Haram, ya, ini masih mahram. Rasulullah dengan Ummu Haram, Rasulullah sama Ummu Sulaim itu masih mahram. Ya, dari keturunan ibu, ya, dari istri Hashim, dari istri Hashim ibn Abdul Manaf, ayah dari Abdul Muttalib. Ya, masuknya ke sana. Ya. Tidur siang di rumah Ummu Haram, kemudian ketika itu panas, berkeringat Rasulullah SAW, diambil keringat Rasulullah SAW oleh Ummu Haram. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa Ummu Haram? Belum pernah aku mencium sesuatu yang lebih wangi, ya, parfum yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah. Nah,
dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala bisa min salih thiyabihi. Rasulullah dan hendaknya seseorang memakai pakaian yang paling bagus. Nah, dalam riwayat yang lain dari Abdullah ibn Salam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar di hari Jumat, "Ma 'ala ahadikum la yashtara thawbaini liyaumil jum'ah siwa thawbi mihnatih." Ya. Tidak mengapa salah seorang di antara kalian kalau membeli dua baju, yang satu untuk hari Jumat, ya, yang satu lagi baju yang dipakai untuk kerjanya. Ya, jadi memang baju khusus yang dipakai di hari Jumat untuk membesarkan hari tersebut. Nah, ini dalil memakai baju bagus, memakai siwak, memakai minyak wangi, dan mandi di hari Jumat. Baik. Kemudian at-tabkir ilal Jum'ah, bersegera untuk mendatangi Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala yaumul jum'ah ghusl janabah," siapa yang mandi di hari Jumat, mandi janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi janabah. Ada yang menafsirkan bahwasanya tata cara mandinya itu sesuai dengan mandi janabah. Ya, atau dia mandi dengan mandi cara apapun tetapi niatannya adalah mandi janabah. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan enggak, memang dia baiknya itu junub di hari itu, di harinya itu. Sebelum dia berangkat pergi ke masjid itu dia datangi istrinya. Jelas ini insyaallah. Dia datangi istrinya, kemudian dia mandi janabah. Dengan itu nafsu dia enggak liar lagi. Dia mudah untuk menundukkan pandangannya, ya. Dia mudah nafs, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu membisikkan kepada yang jelek. Itu redup ketika dia pergi ke masjid di hari Jumat. Jelas ini karena dia sudah mendatangi istrinya, kemudian dia mandi janabah, sehingga di hari itu dia fokus untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di Syarh Muslim. Baik. Jadi siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat yang sebelumnya mandi janabah, summa raha, kemudian dia pergi di jam pertama, faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta, kurang lebih 30 juta. Ya, kurang lebih 30 juta. Kalau kapan sih jam pertama itu, nanti akan kita bahas. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa kana maqarraba baqarah. Siapa yang dia pergi ke masjid di jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang pergi di jam ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan seekor domba bertanduk besar. Siapa yang pergi di jam keempat, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam. Enggak berkurban dengan seekor ayam. Hadis ini dipakai oleh Abu Muhammad ibn Hazm, ya, rahimahullahu taala, boleh kurban dengan ayam, dengan kelinci, ya, dengan marmot. Ini dalilnya. Enggak bisa. Enggak bisa. Maksudnya qarraba di sini enggak mesti dia harus apa? Berkurban. Qarraba yakni bertaqarrub dengan sedekah, jelas ya. Baik, qarraba dia bersedekah dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa kana maqarraba baydah. Dan siapa yang pergi di jam kelima, maka seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Masa disembelih juga telur? Ya, jelas ini pun hadis ini juga sebagai bantahan untuk Ibn Hazm. Ya. Fa idza kharaja al-imam hadratil malaikatu yastami'una adz-dzikr. Dan apabila imam sudah keluar, maksudnya datang ke mimbar, malaikat pada datang, yastami'una dzikra, mereka semua menyimak zikir. Ya, majlis atau mendengar khutbah Jumat, mendengar apa? Zikir. Majlis ilmu yang seperti ini dikatakan majlis zikir. Ya, majlis ilmu yang seperti ini dikatakan majlis zikir. Ya, majlis ilmu yang seperti ini dikatakan majlis zikir. Ya, majlis ilmu yang seperti ini dikatakan majlis zikir. Ya, majlis ilmu yang seperti ini dikatakan majlis zikir. Ya, majlis ilmu yang seperti ini dikatakan majlis zikir. Ya, majlis ilmu yang seperti ini dikatakan majlis zikir.
Jelas ini ya. Bukan majelis zikir itu adalah majelis yang itu semua geleng-geleng kepala lah semuanya. Kemudian ganti-ganti berzikirnya. Ada yang pakai bola basket. Bola basket, subhanallah, subhanallah, pindah-pindah tuh. Subhanallah, subhanallah. Ada yang seperti dia sumur, apa namanya? Nimba sumur, tapi tasbih gede-gede. Segede bola kasti gitu, bola besar. Subhanallah, subhanallah. Jadi majelis zikir adalah majelis ilmu. Sebagaimana khutbah Jumat dikatakan apa tadi di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yastami'una dzikra. Jelasnya ya? Baik. Kapan itu? Atau hari Jumat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Abu Daud, hadis yang sahih. Yaumul Jumu'ah 12 sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. Hari Jumat itu ada 12 jam. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Yaumul Jumu'ah 12 sa'ah. La yujad fiha 'abdun muslim yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa atahu iyyaha. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil 'asr. Hari Jumat itu ada 12 jam dan tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apapun kecuali pasti akan Allah kabulkan. Tempuhlah, carilah, usahakanlah kalian berdoa itu di akhir waktu di sholat asar, akhir waktu asar, akhir waktu sholat asar. Nah, sampai sebagian ulama mengatakan ijma' bahwasanya waktu dikabulkannya doa di hari Jumat itu adalah satu jam, ya sa'ah, 1 jam. Sebagian Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim adalah qalil. Sa'ah bukan 1 jam tapi satu waktu yang itu sedikit. Sebagian ulama menukilkan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu terakhir di hari sholat asar sebelum maghrib, dan itu waktu yang sangat sedikit. Nah, ada yang mengatakan dari waktu asar sampai maghrib itu. Nah, sebagian ulama bahkan mereka tidak beranjak dari tempat mereka sholat asar. Mereka tetap sholat asar di tempat itu sampai maghrib. Bukan banyak ulama demikian, ya. Jadi hari Jumat itu hari di mana mereka tinggal di masjid. Nah, jadi setelah sholat subuh mereka pulang, ya. Tadi jam pertama. Kapan jam pertama itu? Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, tabda min tulu'i syams awwalu sa'ah. Jam pertama dimulai ketika matahari mulai terbit. Ketika matahari mulai terbit. Tetapi diperinci lagi oleh beliau rahimahullahu taala, mata yusallil Id, mata yusalla al-Id, kapan salat Id? Ba'da irtifai waqtul karahah, setelah meningginya matahari, habisnya waktu karahah. Dari ba'da salat maghrib, dari ba'da salat subuh sampai terbit matahari. Tunggu, sudah matahari terbit nih di ufuk timur, tunggu dulu, jangan langsung sholat, belum hilang waktu karoha. Sampai setinggi tombak, kata Rasulullah SAW. Kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, kurang lebih 15 atau 13 sampai 15 menit. Tunggu 13 sampai 15 menit setelah terbitnya matahari. Nah, disitulah mulai jam pertama untuk yang dikatakan jam pertama ke masjid.
Ya. Nah, khair insyaallah. Kemudian sunnahnya masih banyak lagi nih. Sunnahnya adalah ad-dunu minal imam, mendekat ke imam. Jadi pas pertama datang itu bukan di ujung-ujung, ya, tapi ad-dunu minal imam. Yang paling dekat imam itu yang paling mendapatkan banyak pahalanya. Ya, kata Rasulullah SAW, "Uhduruz dzikra wadnu minal imam." Ya, datangi oleh kalian Jumat dan dekati imam. Kemudian fokusnya itu menghadap imam ya. Mau itu yang di sebelah sana, mau itu yang di sebelah sana. Yang sebelah sana menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, ini menghadap ke kanan, kayak gitu. Enggak dia menghadap ke kiblat. Baik. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Baik, yang kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.